Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah ala Jurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita di hari ini masuk di pembahasan al-hal di isim mansubat. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babul hali. Bab tentang hal. Ini alhamdulillah sudah 3 kali kita dengar. Karena buku ketiga. Qal beliau berkata, huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Masih sama, alhamdulillah. Jadi enaknya ini dari buku dasar sampai sekarang sama pengertiannya. Dia adalah isim mansub menjelaskan apa yang masih samar berupa keadaan. Jadi dia adalah isim mansub menjelaskan yang masih samar berupa keadaan. Jelas sekali. Imma minal fa'il. Apakah keadaannya fa'il? Terkadang keadaannya fa'il. Nah ja'az zaidun rokiban. Faqali ta'ala dan firman Allah ta'ala. Faqaraja minha khaifa. Dia keluar darinya dalam keadaan takut. Ini khaifa hal dari fa'il. Kharaja. Fa'ilnya kharaja. Domir mustatir takdirnya apa? Huwa. Jadi hal dari fa'il. Au minal maf'ul atau hal dari maf'ul bih. Hal itu tidak harus dari fa'il. Bisa hal dari maf'ul bih. Nah contoh rokibtul farosa musroja. Ini musroja. Halnya siapa? Halnya al-farosa. Faqali ta'ala wa arsalnaka linnasi rasula. Ini rasulan. Hal dari mana? Hal dari mana? Kaf. Hal dari kaf maf'ulun bih. Bukan hal dari na. Bukan hal dari apa? Na, tapi hal dari kaf maf'ulun bih. Ini yang beliau katakan. Wa au minhuma. Atau bisa juga dari keduanya. Bisa juga dari keduanya. Dari keduanya siapa maksudnya? Bisa dari fa'il dan maf'ulun bih. Nah contoh. Lakitu Abdallahi rokibain. Kan musanna ada. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan kedua kami berkendaraan. Saya berkendaraan, Abdullah berkendaraan. Paham ya? Terus di sini belum tidak sekalian bilang bisa hal dari jar majrur. Tidak ada masalah. Hal juga bisa dari jar majrur. Paham kan? Bisa juga dari dhorob. Cuman belum nanti akan berikan setelahnya lagi itu. Paham ya? Setelahnya baru beliau akan katakan contohnya. Setelahnya. Insya Allah. Kata beliau wala yakunul hal ila nakirah. Masih di buku dasar. Hal tidak akan ada kecuali berupa apa? Nakirah. Fa in waqa'a bil lafdzil ma'rifah. Kalau terjadi dengan lafaz ma'rifah, uwila binakirah. Maka ditakwil ke nakirah. Seperti sering antum dengar wahdahu tak? Nah contoh, ja'a zaidun wahdahu. Wahdahu kan ma'rifah kan? Karena dia mudhof kepada siapa? Mudhof kepada siapa? Domir, kan begitu? Mudhof kepada domir. Jadi dia ma'rifah. Tapi ditakwil ke nakiro. Apa makna wahdahu? Munfaridan. Ja'a zaidun wahdahu maksudnya munfaridan. Datang Zaid dalam keadaan sendiri. Datang Zaid dalam keadaan sendiri. Itu maknanya itu. Jadi wahdahu ditakwil ke munfaridan. Tahu takwil seperti? Apa artinya takwil? Ditakwil ke nakiro. Apa artinya? Diubah ke nakiro ahsanta. Wal ghalib kaunuhu mustaqon. Perhatikan baik-baik ini. Iya, kalau di buku dasar kan saya bilang dibaca kitab juga ciri-ciri hal itu mustaq. Paham? Kenapa saya kasih itu antum kaidah? Itu kaidah kebanyakan, bukan mutlak. Perhatikan ini perkataan. Wal ghalib. Kebanyakan. Kaunuhu mustaqon. Keberadaan kata yang menjadi hal itu mustaq. Tahu mustaq? Tahu mustaq? Ada pecahannya. Isim fa'il, isim maf'ul. Paham ya? Itu hal. Wa qad yaqa'u jamidan. Tapi ingat. Tapi kadang dia bisa berupa jamid. Apa itu jamid? Tidak punya tasrif.
muawwalun bimustaq. Tapi bisa diubah ke mana? Ke mustaq. Seperti lihat contoh nyata ya. Badatil jariyatu komaron. Gadis itu muncul dalam keadaan seperti bulan purnama. Badadadeh. Gadis itu badat nampak komaron dalam keadaan seperti bulan. Ini komaron gimana? Mustaq atau jamid? Apa? Jamid kan? Tapi bisa diubah ke mustaq. Apa maksudnya? Mudiatan. Bercahaya. Dia muncul, Masya Allah. Bercahaya. Paham ini? Ramadan? Maksudnya bukan ada lampunya. Karena cantiknya. Paham Ramadan? Masya Allah. Ramadan mau pergi melihat. Keluar. Subhanallah. Iya. Langsung Ramadan bilang ini bulan saya lihat. Paham Ramadan? Ternyata bukan bulan. Tapi karena apa? Bercahaya. Bukan karena lampu dia pakai pasang di badannya. Paham Sapri? Pusing Sapri. Kenapa Ramadan ini? Itu makna komaron adalah apa? Mudiatan. Apa artinya mudiatan? Bercahaya. Mudiatan ini kata mustaq. Karena dia dari tasrif ado'a yudi'u. Ido'atan mudi'ah. Paham ini? Ada tasrifnya Sapri. Paham saudara? Alhamdulillah mantap. Sama dengan ini juga. Bi'tuhu yadan biyadin. Saya menjualnya tangan ke tangan. Ini yadan itu sebagai hal. Mansub sebagai apa? Hal. Padahal yadan. Mustaq atau jamid. Jamid. Tapi sebagai hal bisa. Karena makna yadan biyadin artinya apa? Ay mutaqabidoin. Yaitu tunai. Tangan ke tangan maksudnya apa? Tunai. Tahu tunai itu? Dia serahkan barangnya. Kamu serahkan uangnya. Yang nilai tukarnya itu maksudnya yadan biyadin. Tangan ke tangan maksudnya mutaqabidoin. Saling serah terima. Iya. Wadakulu rojulan. Lihat. Masuklah. Seorang kemudian seorang. Kata rojulan itu hal. Itu hal. Padahal apa? Jamid. Tapi apa artinya rojulan? Mutarottibin. Dalam keadaan berurut. Masuklah dalam keadaan berurut. Itu makna rojulan. Masuklah dalam keadaan apa? Berurut. Satu-satu. Kalau kita bilang masuk satu-satu. Itu artinya rojulan. Seorang. Paham seperti? Alhamdulillah. Selesai. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ai ba'da jumlatin tamatin. Yaitu setelah jumlah yang sempurna. Bima'na annahu laisa ahadu juz'ail jumlah. Dalam artian dia bukan salah satu bagian kalimat. Artinya dia datang pelengkapnya. Bukan fi'il fa'il. Bukan mubtada khobar. Paham ini? Dia datang setelah jumlah sempurna. Setelah fi'il fa'il, mubtada, khobar. Terus beliau bilang. Walaisal muradu bitamamil kalam. Bukan yang diinginkan dengan sempurnanya kalimat. Ayyakunal kalamu. Yaitu kalimat itu mustagnian anhu. Tidak butuh padanya. Di sini setelah jumlah sempurna. Bukan berarti tidak butuh. Kadang-kadang kita butuh menjelaskan apa? Keadaan kan begitu. Tapi maksudnya jumlah sempurna di sini adalah setelah fi'il fa'il mubtada khobar. Artinya rukun jumlah sudah ada. Bukan berarti kita tidak butuh pada hal dalam kalimat. Butuh pada hal dalam kalimat. Karena kadang samar kalimat tanpa ada apa? Hal. Jadi makanya beliau ingatkan. Bukan yang diinginkan dengan sempurnanya kalimat. Kalam mustagnian anhu. Tidak butuh darinya. Mustagnian terjemahannya tidak butuh. Iya, bukan berarti itu. Bidalili qouli ta'ala dengan dalil firman Allah Ta'ala. Wala tamshi fil ardi maroha. Perhatikan dulu i'rabnya. Wala tamshi. Bertamshi fi'il kan? Suruh punya fa'il. Mana fa'ilnya tamshi? Domir mustatir takdirnya anta. Kan begitu? Berarti sudah
Sempurna kan? Sudah fiil sudah punya fa'il. Baru datang siapa? Hal, maroha. Paham ini? Tapi apakah artinya kita tidak butuh pada hal di sini? Secara makna. Kalau secara kalimat kita tidak butuh karena kalimat sudah sempurna. Tapi secara makna, hal ini kita butuh atau tidak? Ini maroha. Masalahnya kalau kita hilangkan arti ayat. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Tanpa hal. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Gimana itu? Berarti kita tidak boleh apa? Berjalan. Tapi ternyata kita butuhkan itu. Kata maroha dalam keadaan sombong. Dalam keadaan apa? Marohan. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Dalam keadaan apa? Sombong. Yang dilarang apa? Berjalan dalam keadaan apa? Sombong. Kata marohan. Coba hilangkan. Paham? Kalau dihilangkan. Apakah makna ayat sudah sempurna? Kalau dihilangkan. Sudah sempurna? Belum. Harus ada kata apa? Maroha. Inilah beliau bilang tadi. Bukan berarti setelah kalimat yang sempurna. Bukan berarti kita tidak membutuhkannya. Kita kadang butuh untuk menyempurnakan apa? Maknanya. Kalimatnya sudah sempurna lafadznya. Tapi maknanya apa? Maknanya masih belum sempurna. Jelas kan? Jelas ini? Jelas Fadil? Mana Fadil? Jelas saudara? Alhamdulillah. Yang dimaksud sempurna itu yang penting fi'il sudah punya fa'il. Tanpa melihat kepada maknanya sudah cukup atau belum. Kemudian kalau kita melihat makna, ya kadang kita butuh, kadang tidak. Dipahami ini? Kadang kita butuh, kadang tidak. Seperti ayat ini, itu harus ada. Ayat ini harus ada. Kemudian, wala yakunu sahibul hal illa ma'rifah. Sahibul hal tidak akan ada kecuali harus apa? Ma'rifah. Jadi sahibul hari itu harus apa? Ma'rifah. Kama taqaddam fil amthilati. Sebagaimana telah lewat dalam contoh. Sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh. Au nakirotan bimusawwigin. Atau boleh dia nakiro tapi ada apa? Musawwig. Apa itu musawwig lagi? Pemboleh-pembolehnya. Apa itu diantaranya? Nah, fiddari jalisan rajulun. Seperti biasa. Pembolehnya di sini adalah halnya dikedepankan daripada sahibul hal. Maka mana halnya dulu sini? Fiddari jalisan rajulun. Mana hal dulu? Jalisan. Mana sahibul halnya? Rajulun. Boleh karena halnya dikedepankan daripada apa? Sahibul hal. Seperti mubtada. Kan mubtada boleh nakiro kalau kalau khobarnya dikedepankan. Sama juga dengan hal. Hal boleh nakiro, sahibul hal boleh nakiro kalau halnya dikedepankan. Sama pembahasannya mirip. Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Itu sawa'an hal untuk arba'ah. Itu sawa'an hal untuk siapa? Arba'ah. Arba'ah nakiro atau ma'rifah? Rizki, pertanyaan saya Rizki. Ini arba'ah. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Tapi apa yang membolehkannya di sini? Sama dengan di mubtada. Dia di sini karena dia diidofakan kepada nakiro. Ayamin. Paham ini? Mirip dengan mubtada. Karena dia di sini diidofakan kepada apa? Ayamin. Paham Abu Hanif? Kan gini Abu Hanif. Sawaan. Apa irobnya dulu Abu Hanif? Hal to. Mana sahibul hal? Arba'ah. Dah, nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Katanya harus ma'rifah. Paham kan pertanyaannya? Di sini boleh, kan ada musawwiknya. Apa musawwiknya? Karena dia dimudofkan kepada nakiro. Sama dengan pembahasan khobar dulu tak? Mubtada khobar. Antum di mubtada khobar. Khomsu solawatin. Khomsu solawatin. Kata bahun. Allah. Kenapa salawat khomsu mubtada pada nakiro? Kenapa boleh? Karena dia mudhof kepada nakiro. Sama ini. Paham Abu Dar? Yakin? Sapri? Paham Sapri?
Sawaan Sapri, sawaan. Kenapa mansub Sapri? Sapri? Sebagai? Sebagai apa? Hal. Iya, sebagai hal. Pertanyaannya mana sahibul halnya? Yang memiliki keadaan. Mana sahibul halnya? Arba. Dah? Nakir atau ma'rifah Sapri? Katanya hal harus ma'rifah. Kalau sahibul hal harus ma'rifah. Kenapa boleh itu? Karena dia mudhof. Nah, kalau dia mudhof, maka boleh walaupun dia nakiro. Paham ini? Mudhof kepada nakiro. Ini ayam, nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Kalau di sini al-ayam, selesai masalah. Berarti kan mudhof kepada ma'rifah, jadinya ma'rifah. Tapi masalahnya mudhof kepada nakiro. Maka dia tetap nakiro. Tapi boleh, karena dia mudhof. Boleh nakiro dalam keadaan dia mudhof. Sahibul halnya. Paham? Bisa ke dia? Kemudian berikutnya lagi. Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Perhatikan i'rabnya dulu. Laha mundirun itu hal. Halnya sekarang berupa jumlah. Ya, kan sudah lewat di tufa kan. Hal itu bisa sorry, bisa goir, mu'awwal bisori. Kan dulu tak? Ini halnya laha mundirun. Pertanyaannya, mana sahibul hal? Paham pertanyaannya? Mana sahibul hal? Sahibul halnya mana? Qaryatin. Nakiro atau ma'rifah? Paham pertanyaan saya? Ini qaryatin. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Paham? Tapi boleh di sini dia sebagai sahibul hal walaupun nakiro. Kenapa? Apa sebabnya? Apa musawiknya? Diawali oleh penafian. Diawali oleh apa? Penafian. Mau kemana saudara? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Ma ahlakna. Diawali oleh ma. Maka dibolehkan dia nakiro. Paham musawiknya Sapri? Paham musawiknya Sapri? Apa yang membolehkan dia nakiro Sapri? Apa Sapri ngomong? Belum paham Sapri? Kan gini Sapri, mana halnya dulu Sapri? Saya tanya, mana hal? Saudaraku, mana hal? Lah, bukan mundirun. Kalau mundirun kan marfu. Halnya itu laha mundirun. Berupa jumlah. Halnya mana? Laha mundirun. Kalau mundirun tidak bisa, tidak cocok kalau satu kata. Kalau antum i'rabnya hal mufrad, berarti kan tidak bisa karena marfu. Paham ini? Hal di sini berupa apa? Jumlah. Paham ini? Hal berupa jumlah. Laha mundirun. Pertanyaan saya kedua Sapri, mana sahibul hal? Qaryatin. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Apa musawiknya? Apa yang membolehkan dia berupa nakiro? Saya bilang tadi karena dia dinafikan. Di awal oleh penafian. Paham saudara? Itu musawik. Itu adalah musawiknya. Jadi tadi musawik yang pertama karena dia dikedepankan halnya. Musawik yang kedua karena dia diidopakan sahibul halnya. Musawik yang ketiga ini karena dia diawali oleh apa? Penafian. Paham Sapri? Ya, sudah saudara? Harus yakin nih saudara. Masa gampang sekali sih sebenarnya. Kenapa bisa dia? Diawali penafian. Selesai mi. Mana penafiannya?
Paham Sapri? Paham saudara? Apa yang antum belum pahami? Hmm? Saya kira kalau ini yang lebih mudah ini. Karena sebenarnya tinggal ada nakiro di awal oleh penafian. Itulah yang membolehkannya. Kalau seandainya tidak ada penafian, tidak boleh. Di sini, tanpa dia diidopakan, tanpa dia di apa lagi tadi? Tanpa dia diidopakan, tanpa dia dikedepankan dan diakhirkan. Paham saudara? Sapri, apa yang antum tidak pahami? Ucapkan. Susah dibahasakan? Hmm? 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 Kan gini saudara, apa musawiknya itu? Pertama jalisan rojulun. Rojulun. Dah, Sapri, ini jalisan hal dah. Sohibul halnya rojulun. Kenapa boleh ini nakiro Sapri? Berarti dia udah paham dari awal dari tadi ya. Kenapa ini sohibul halnya boleh nakiro Sapri? Karena halnya Sapri dikedepankan daripada sohibul hal. Kalau posisinya rojulun jalisan, tidak boleh. Nah, tidak boleh saudara, karena ini lebih cocok jadi naat daripada jadi hal. Karena nakiro ma'rifah. Karena nakiro, kan begitu. Paham Sapri? Tapi sekarang boleh dia di sini nakiro, kenapa Sapri? Halnya dikedepankan, sohibul halnya diakhirkan. Kalau yang ini kenapa tadi Sapri? Ini. Tabe. Assalamualaikum. Yang ini saya tanya, bukan yang itu. Tuh beda tuh, ini itu. Saya bilang tadi, yang ini Sapri. Karena nakironya diidopakan kepada nakiro. Kan begitu kan Sapri? Sekarang. Ma ahlakna. Min, hah? Min koryatin. Ma ahlakna min koryatin illa laha mundirun. Sekarang ini laha mundirun sohibul. Ini namanya apa? Hal. Ini hal. Mana sohibul halnya Sapri? Koryatin. Dah, nakiro atau marifah? Nakiro. Apa musawiknya? Apa yang mengizinkan dia berupa nakiro? Kan sohibul hal harus marifah. Paham pertanyaan saya Sapri? Apa jawabannya antum? Boleh karena diawali oleh ma. Penafian. Paham Sapri? Karena ini kata nakiro diawali oleh siapa? Ma. Paham ini Sapri? Saya kira ini sebenarnya paling mudah. Kan tinggal pikir, ini boleh nakiro kan ada ma. Paling mudah ini, tapi nggak tahu kenapa Sapri paling susah. Sapri, paham sih saudara? Dia belum masuk akalnya. Kenapa bisa ini nakiro Sapri sohibul hal? Diawali oleh ma, kan begitu kan? Terus yang antum sulit pikirkan apanya? Enggak tahu juga. Susah kalau enggak ditahu masalahnya. Apa sebenarnya masalahnya Sapri? Enggak tahu juga. Jadi ini Sapri dibolehkan karena ada itu ma. Ada ma. Ini boleh nakiro karena ada itu ma.
Paham Sapri? Belum? Yang mana sebenarnya antum tidak pahami Sapri? Laha mundirun atau Korea? Sapri? Yakin saudara? Jangan kepura-pura. Saya berjuang ini untuk pahamkan antum. Jangan kepura-pura. Paham saudara? Sohibul hal, betul. Itu dari tadi kita bilang. Hah? Itu qodiyatin sohibul hal. Syarat sohibul hal harus apa Sapri? Apa syarat sohibul hal? Kan hal harus nakiro Sapri itu. Sohibul hal harus apa? Ini kan di pelajaran dasar tuh. Buku pertama, buku kedua. Syarat sohibul hal. Apa syarat sohibul hal? Yang memiliki keadaan. Apa syaratnya Sapri? Harus ma'rifah. Itu aja masalahnya dia. Dia tidak paham sohibul hal itu apa syarat dasarnya. Jadi kan gini Sapri. Syarat sohibul hal harus ma'rifah. Sementara hal harus nakiro. Lihat kita contoh tadi tuh. Rokibtul farosa musrojan. Al farosa ma'rifah. Musrojan nakiro. Paham saudara? Jadi apa syarat sohibul hal Sapri? Ma'rifah. Tidak boleh nakiro kecuali ada sebab. Sebab yang membolehkan dia nakiro itu sohibul hal. Halnya dikedepankan. Halnya sohibul halnya diidopakan. Sohibul halnya diawali oleh penafian. Boleh nakiro. Syarat dasarnya apa Sapri? Sohibul hal harus apa? Ma'rifah. Boleh nggak nakiro? Boleh. Boleh nggak nakiro? Apa syarat dasar sohibul hal Sapri? Ma'rifah. Boleh nggak nakiro? Boleh kalau ada sebabnya. Yang bilang boleh kalau disandarkan. Boleh kalau ada sebabnya. Sebabnya apa Sapri? Satu, kalau halnya dikedepankan. Dua, kalau di sohibul halnya disandarkan. Tiga, kalau sohibul halnya diawali penafian. Ini satu, ini dua, ini tiga. Dari sohibul hal harus apa Sapri? Ma'rifah. Boleh nggak nakiro? Kalau ada sebabnya. Jangan bilang. Sohibul hal harus apa Sapri? Ma'rifah. Boleh nggak nakiro? Kalau ada sebabnya. Sebab pertama, kalau halnya dikedepankan. Sebab kedua, sohibul halnya disandarkan kepada nakiro. Sebab ketiga, jangan bilang ma. Kesalahan besar kalau orang bilang ma di awal dihafal. Salah besar kalau dia bilang harus ada ma. Artinya kalau saya ganti ma dengan la, selesai lagi masalah. Masalah baru lagi yang timbul. Harusnya dia bilang apa? Kalau di awal penafian. Paham Sapri? Jadi boleh nakiro kalau itu terjadi. Paham Sapri? Yakin ini? Baik. Berikutnya lagi. Kata beliau, wa qiraati ba'dihim. Ini yang keluar dari asal. Dan bacaan sebagian mereka. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqa. Kan bacaan kita kan di Quran yang kita hafal. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun. Kan baca musaddiqun. Na'at dari kitabun. Kalau di bacaan kita. Paham ini? Tapi masalahnya ada dalam kiro'ah. Dia baca musaddiqo bin nasbi sebagai hal. Sebagai apa?
hal. Dipahami nih? Sebagai apa? Hal. Gimana ini? Pertanyaan kita, mana sohibul halnya? Paham pertanyaannya ini? Mana sohibul halnya? Apa? Kitabun. Nakiro atau marifah? Hah? Nakiro atau marifah? Nakiro. Apa musawiknya? La. Lama bukan penafian. Lama masuk pada fi'il madhi tatkala. Siapa yang tahu di sini? Ada naatnya. Min indillah. Kan sudah lewat tuh pembahasan kemarin. Kalau ada jumlah atau sibul jumlah setelah nakiro. Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Naat. Min indillah ini adalah sibul jumlah setelah nakiro. Berarti dia siapa? Naat. Paham kan? Min indillah adalah naat. Berarti dia disifati. Musawwiknya ini sapri disifati. Kalau nakiro disifati, boleh enggak? Boleh enggak? Sapri sebagai hal setelahnya. Boleh. Dan inilah musawwik terakhir. Disifati. Kan di mubtada khobar kan ini kan musawwik. Ya tak? Di mubtada khobar ini kan musawwik kan? Dia diidopakan. Dia disifati. Kalau di mubtada khobar kan abdun mu'minun khairun. Tah? Abdun mu'minun khairun. Paham? Disifati, diidopakan, didahulukan khobarnya. Kan begitu kan? Sama juga dengan sini. Kalau di contoh ini dia disifati. Dia disifati. Paham Sapri? Ini genap 4 musawwik. 4 musawwik. Paham ini? Genap 4 apa? Musawwik. Musawwik yang ke-6, yang keempat apa ini? Sapri apa tadi Sapri? Disifati. Disifati. Paham Ayub? Antum bilang begini. Contoh biasa, itu kan Quran. Dalam kiroah. Contoh biasa. Contoh keempat. Ya, kita jadikan keempat. Saya bilang, ja'a rojulun karimun. Ja'a rojulun karimun. Ja'a rojulun karimun rokiban. Ja'a rojulun karimun rokiban. Ini contoh sederhana ini. Iya. Mana hal Sapri? Rokiban. Mana sahibul hal? Mana yang berkendaraan? Mana yang memiliki ini keadaan? Rojulun. Rojulun. Nakiro atau marifah? Nakiro. Boleh enggak sahibul hal nakiro? Boleh kalau ada sebab. Sekarang apa sebabnya di sini? Kalau pertama kan sebabnya dikedepankan. Kedua karena diidofakan. Ketiga karena ada penafian. Keempat ini apa ini? Karena sudah ada naatnya. Karena sudah ada apanya? Naatnya. Itu contoh di Quran itu. Kalau dibaca musodiko. Paham Sapri? Saudaraku yakin. Selesai. Kemudian setelah itu kata beliau wuku'ul hali dorpan. Aujaron wa majruron. Sekarang watako'ul hal dorfan. Watako'ul hal dorfan. Hal bisa berupa dorof. Masya Allah. Hal bisa berupa dorof. Jadi tidak selamanya hal itu bilang mustaq. Hal bisa berupa dorof. Ini aneh. Jadi ada maf'ulun fi tapi dia sebagai apa? Hal. Sebagai hal contoh. Ra'aitul hilala. Saya lihat hilal. Apa hilal? Bulan sabit. Nah, saya melihat hilal. Bainas sahab. Di antara awan. Nah, keadaan hilalnya di mana? Keadaan hilalnya di mana? Di antara awan. Jadi bainas sahab ini dia dorof kan. Tapi dia berupa apa? Hal. Walaupun ini mirip juga dengan mubtada khobar. Kalau ada khobar berupa dorof atau jar majrur pasti ada takdir yang wujud
wujuban. Mustakirun. Kalau khobar. Kalau hal mustakirun baina as-sahab. Paham kan? Takdir wajib. Sapri, ini saudara, kalau yang ini gimana? Ra'aitul hilala bainas sahab. Kata bainas sahab Sapri, itu hal. Paham Sapri? Mana sohibul halnya? Tidak masalah sohibul halnya di sini. Karena al-hilal, pakai al. Paham saudara? Cuman kan antum harus ingat kembali pelajaran sebelumnya. Kalau ada dorob sebagai khobar. Atau jar majrur sebagai khobar. Pastikan muta'alik bimahdhuf wujuban. Ya kan sudah lewat itu pelajaran. Anak kira sudah antum paham. Tapi mungkin nggak tahu kalau Sapri sudah lupa lagi. Itu masalah. Kan kalau ada dorob sebagai khobar. Ada jar majrur sebagai khobar. Terakhir juga kemarin ada dorob sebagai silatul mausul. Atau ada jar majrur sebagai silatul mausul. Pasti ada takdir wujuban. Ya kan? Kalau khobar antum bilang mustakirun. Kalau hal antum bilang apa? Mustakirron. Karena mansub. Kenapa? Mansub. Jadi takdirnya ra'aitul hilala mustakirron bainas sahabi. Paham kan? Wajarun wa majrur. Hal juga bisa berupa jar majrur. Contoh, nah, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar kepada kaumnya fi zinatihi. Dalam keadaan dia berhias dengan seluruh perhiasannya. Jadi fi zinatihi di sini itu digaris bawahi sebagai hal. Berupa apa? Sebagai hal berupa apa? Jar majrur. Paham kan? Hal berupa jar majrur. Jelas kan? Bisa. Bisa. Hal berupa jar majrur. Tapi ingat sama. Takdirkan hal mahdhuf wujuban. Yaitu mustakirun fi zinatihi. Jelas kan? Makanya beliau berkata. Wa yata'allaqani bu mustakir. Maka dia terikat dengan kata mustakir. Au istaqarra. Atau istaqarra. Artinya bisa antum takdirkan isim. Bisa antum takdirkan apa? Fi'il. Bisa. Mahdhufaini wujuban. Yang dihilangkan secara apa? Yang dihilangkan secara apa? Wajib. Paham ya? Kemudian beliau katakan setelah itu. Wayaqa'ul hal. Wayaqa'u jumlatan khobariyatan. Dia bisa berupa jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah di sini maksudnya bukan, jangan dipahami jumlah khobariyah maksudnya khobarnya mubtada. Bukan. Jumlah khobariyah di sini maksudnya bukan insya, bukan tolab. Hal bisa berupa jumlah selain tolab. Maksudnya jumlah khobariyah di sini adalah fi'il fa'il atau mubtada khobar. Hal bisa berupa jumlah fi'il fa'il atau bisa berupa jumlah mubtada khobar. Iya. Kan tadi hal bisa berupa dhorof. Hal berupa jar majrur. Hal bisa juga berupa jumlah fi'il fa'il. Dan bisa juga jumlah apa? Mubtada khobar. Itu maksudnya khobariyah. Jumlah khobariyah maksudnya adalah berupa jumlah fi'liyah atau jumlah apa? Ismiyah. Paham ya? Paham ya? Fa'il, hal bisa berupa jumlah khobariyah. Apa tadi jumlah khobariyah? Jumlah fi'liyah atau jumlah apa? Ismiyah. Itu secara mudahnya. Itu secara mudahnya. Artinya bukan jumlah tolabiyah. Bukan jumlah tolabiyah. Yang mana tolab itu antum sudah paham kan? Di pembahasan alat penasab dengan fa sababiyah sebelumnya. Kan tidak boleh diawali oleh tolab. Khobariyah ini selain itu. Selain tolab itu. Yang 8. Selain tolab yang 8 yang telah lewat bersama kita. Sapri. Gimana saudara? Dia lagi malas berpikir betul hari ini. Paham jantum jumlah
Khobariyah. Tulis itu bukan jumlah tolabiyah. Jumlah khobariyah maksudnya bukan jumlah tolabiyah. Kalau bukan jumlah tolabiyah berarti jumlahnya itu adalah fi'liyah atau apa? Ismiyah. Begitu maksudnya. Jadi bukan jumlah tolabiyah. Ya, dan jumlah bukan jumlah tolabiyah berarti bukan tolab yang 8. Bukan istifham, bukan nahi, bukan amar, bukan doa, bukan tamanni, bukan tahdid, bukan roja. Paham? Yang lewat-lewat. Antum bisa hubungkan dengan pelajaran dulu yang dinasob dengan an setelah apa? Fa. Itu maksudnya. Dia berupa jumlah khobariyah, yaitu bukan jumlah tolabiyah. Tolab ada berapa? Tolab ada berapa? Ada 8. Paham kan? Sudah lewat, tolab ada 8. Mungkin Sapri sudah lupa, tidak ada masalah bisa diulang kembali. Jadi sini maksudnya jumlah khobariyah, jangan pahami jumlah berupa khobar. Bukan. Jumlah khobariyah maksudnya apa? Bukan jumlah tolabiyah. Bukan jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah ada berapa? Ada 8. Artinya bukan 8 itu. Kalau bukan 8 itu berarti dia jumlah mubtada khobar. Fi'il fa'il. Isim dan khobar. Dan fi'il fa'il. Paham Sapri? Saya bingung. Sapri mau paham apa dia? Siapa yang tidak paham selain Sapri? Supaya saya bisa tanya apa yang tidak dipahami. Jujur. Siapa tahu kalau antum dipahamkan Sapri bisa paham. Sederhana sekali ini masalah. Tapi Sapri lagi tidak mau berpikir. Umair, saudaraku. Jangan kalau tidak paham. Bilang tidak paham. Paham? Apa itu jumlah khobariyah? Nah, ini sebenarnya bahasanya yang beliau lebih tinggi sedikit. Beliau takbir sebenarnya kan bisa dibilang begini. Hal bisa berupa dhorof, bisa berupa jar majrur, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Persis khobar. Tapi itu kan terlalu mudah. Terlalu apa? Mudah. Beliau bilang hal bisa berupa jumlah khobariyah. Ya, jumlah khobariyah maksudnya adalah jumlah fi'liyah atau jumlah apa? Ismiyah, kan begitu. Cuman ditakbir dengan jumlah khobariyah supaya keluar jumlah fi'liyah atau ismiyah yang tolabiyah. Yang tolabiyah. Berarti ketika penulis bilang bukan jumlah khobariyah, berarti yang menjadi hal itu tidak bisa tolabiyah. Yaitu yang menjadi hal itu tidak bisa apa? Tolabiyah. Tolabiyah itu sudah kita pernah ambil di buku sebelumnya. Tolabiyah itu ada berapa? Di buku sebelumnya. Ada berapa? 8. Kan 9 dulu toh dengan penafian. Tapi kita tidak masukkan penafian. Karena di sini dia jumlah khobariyah maksudnya bukan jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah yang ada 8. Artinya tidak mungkin hal berupa istifham. Tidak mungkin hal berupa fi'il amar. Tidak mungkin hal berupa fi'il nahi. Tidak mungkin hal berupa tamanni. Tidak mungkin hal berupa ard. Tidak mungkin hal berupa tahdid. Tidak mungkin hal berupa roja. Paham kan? Tidak mungkin hal berupa doa. Berapa semuanya? 8. Tidak boleh ini 8 ini. Harus selain dari 8 ini. Dah? Ya, berarti sisa 2. Kan kalau bukan 8 ini kan sisa 2. Bisa mubtada khobar atau fi'il fa'il. Tah, yang bukan 8 ini. Jelas itu? Jadi antum tinggal tulis itu. Bukan jumlah tolabiyah. Dan jumlah tolabiyah itu ada 8. Antum tinggal catat. Bisa dilihat kembali di buku sebelumnya. Supaya antum tengok. Paham ini? Jelaskan? Karena makanya ini mutamimah. Tidak bisa jadi buku pertama. Kan sebagian orang kadang bilang. Bisa aja langsung saja. Langsung Ibnu Akil belajar. Masalah gimana caranya pahami? Kalau belum pernah lewat. Dah. Bisa kalau mau gila. Atau botak rambutnya. Paham maksudnya? Ini masalahnya. Kadang ada takbir di buku setelahnya. Ada takbir di buku setelahnya. Harus kita kembali kepada mana? Ke buku
sebelumnya. Jadi kita hubungkan. Kita hubungkan. Dipahami ini? Jelas ini? Ini masalah. Jadi hal bisa berupa jumlah khobariyah. Artinya bukan jumlah tolabiyah. Bukan jumlah apa? Tolabiyah. Tolabiyah itu berapa Sapri? 8. Tidak mungkin hal bisa berupa 8 itu. Walaupun dia juga jumlah. Walaupun dia juga apa? Walaupun dia juga apa? Jumlah. Tidak mungkin. Coba kita lihat contoh sebentar. Murtobitatan bil wawi wad domir. Biasanya dia terikat dengan waw dan domir. Nah contoh. Kharaju min diyarihim wahum ulufun. Kharaju min diyarihim wahum ulufun. Mana hal wahum ulufun. Kan begitu kan? Berupa jumlah apa ini? Pertanyaan saya, apakah ini istifham? Bukan. Apakah doa? Apakah amar? Bukan. Apakah nahi? Bukan. Apakah ard? Bukan. Tahdid? Tamanni? Roja? Berarti bukan 8 itu. Oh sudah. Ini bisa sebagai apa? Bisa sebagai hal. Karena ini namanya jumlah apa? Khobariyah. Sekarang bilang bukan lagi kita itu takbir dulu. Kita bilang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sekarang ganti. Ini jumlah khobariyah. Kenapa kita bilang jumlah khobariyah? Karena bukan jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah itu harus itu tadi. Istifham, doa, amar, nahi. Dipahami nih? Ini jumlah khobariyah. Karena bukan 8 itu. Iya. Dia di sini yang mengikat dengan sebelumnya adalah waw dengan domir. Wahum uluf. Yang mengikat dengan jumlah dengan sebelumnya adalah wahum uluf. Waw dengan apa? Waw dengan apa? Domir. Pertanyaan saya, mana sohibul hal? Kan harus ada sohibul hal. Mana sohibul hal? Mana sohibul hal? Waw jamaah di khoroju. Itu sohibul halnya. Itu sohibul halnya. Halnya wahum ulub. Diikat dengan waw dan domir. Au bid domiri fakot. Atau biasa diikat dengan domir saja. Tidak ada wawnya. Tidak ada wawnya. Nah contoh. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Sekarang, ba'dukum li ba'din adu. Jumlah apa ini? Pertanyaan saya, ba'dukum li ba'din adu. Jumlah apa ini? Sekarang antum bilang apa? Jumlah apa ini? Khobariyah. Kenapa bisa jumlah khobariyah? Jawaban antum bukan tolabiyah. Karena tolabiyah itu 8. Dah? Paham? Mulai paham berarti sekarang? Tolabiyah itu ada berapa? 8. Artinya sini bukan amar, bukan nahi, bukan istifham, bukan doa, bukan tamanni, bukan roja, bukan tahdid, bukan ard. Paham ini? Bukan 8 itu. Maka langsung antum bilang ini jumlah apa ini? Khobariyah. Sebagai apa ini jumlah khobariyah ini? Sebagai apa ini? Hal. Hal. Apa yang mengikatnya dengan sohibul hal? Pertanyaan saya, mana sohibul halnya? Mana sohibul halnya? Ihbitu itu wawnya. Apa yang mengikat waw dengan ba'dukum li ba'din? Domir. Mana domirnya? Kum. Yang mengikatnya itu kum. Domir kum. Itu yang mengikatnya dengan waw sebelumnya. Karena ihbitu kalian. Kalian turunlah ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh terhadap sebagian yang lain. Paham pengikatnya? Pengikatnya siapa? Domir. Au bil wawi. Atau pengikatnya waw saja. Ini yang terakhir. Atau pengikatnya waw saja. Nah contoh. Lain akalahu dhi'bu. Wa nahnu usbatun. Lain akalahu dhi'bu. Wa nahnu usbatun. Pertanyaan saya, mana hal?
Mana hal? Wa nahnu usbatun. Nahnu usbatun. Jumlah apa? Tolabiyah atau khobariyah? Jumlahnya tolabiyah atau khobariyah? Khobariyah. Mantap. Kenapa antum tidak bilang tolabiyah? Karena tidak ada tolab di situ. Tidak ada nahi, tidak ada nafi. Tidak ada nahi, tidak ada istifham, tidak ada amar. Dah, tidak ada tahdid, tidak ada aur, tidak ada doa, tidak ada roja. Dah, dipahami nih? Tidak ada apa lagi? Tamanni. Dipahami nih? Maka dia jumlah khobariyah. Paham ini? Apa yang mengikat dia dengan sebelumnya? Wow. Bukan nahnu. Karena nahnu tidak cocok dengan sebelumnya. Toh? Nahnu, tidak ada kan kami sebelumnya? Ada nggak kami sebelumnya? Kalau tadi hum cocok karena koroju mereka. Kalau tadi kum cocok karena ihbitu kalian. Kalau ini ada nggak nahnu sebelumnya? Ada nggak kata yang bermakna nahnu sebelumnya? Tidak. Kalau tidak ada berarti di sini pengikatnya hanya siapa? Wow, itu saja. Artinya begini, penulis ingin kasih tahu. Kalau itu jumlah khobariyah menjadi hal, harus ada pengikat. Nah, pengikat itu cuma dua. Domir atau wau. Kadang domir dan wau, kadang domir saja, kadang wau saja. Paham bentuknya? Paham ya? Ini Masya Allah. Iya. Jadi sebelum kita tutup, sekarang jumlah itu ada dua. Ada jumlah tolabiyah. Ada jumlah. Ini ilmu baru sekarang. Khobariyah. Jumlah tolabiyah ada berapa? Ada berapa? Ada 8. Selain yang 8 itu maka namanya jumlah. Selain 8 itu jumlah apa? Khobariyah. Nah, yang menjadi hal tidak boleh ini. Hanya ini saja jumlah yang bisa menjadi hal. Dipahami? Yang 8 ini antum butuh cek kembali apa itu 8 yang diawali di pembahasan dulu. Pembahasan apa dulu? Pembahasan apa? Pak sababiyah. Antum lihat di sana, catat nanti di situ. Supaya nanti suatu saat antum mengajar sudah paham. Oh, jumlah ada 2. Nah, sekarang kalau yang biasa kan kita cuma bilang jumlah itu ada 2, fi'liyah adalah dan ismiyah. Ternyata itu fi'liyah dan ismiyah itu adalah sebagai apa? Khobariyah. Penulis tidak contohkan ya. Yang jumlah fi'liyah, ada contoh jumlah fi'liyah di sini? Ada? Tidak ada? Antum bisa contohkan. Contohnya sudah lewat di sebelumnya, buku kitab sebelumnya. Antum bisa katakan misalnya gini. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Iya beki. Misalnya. Ya. Ja'a Zaidun ya beki. Datang Zaid dalam keadaan menangis. Iya kan? Ini apa ini? Sebagai apa? Hal dah berupa jumlah. Jumlah apa ini? Tolabiyah atau khobariyah? Jumlah apa? Tolabiyah. Khobariyah. Nanti ini tolabiyah punya nama lain. Tapi ini mau dulu. Insya'iyah. Nanti nama lainnya adalah insya'iyah. Nama lainnya tolabiyah adalah insya'iyah. Suatu saat kalau antum dengar insya'iyah maksudnya adalah tolabiyah. Ini. Ya baki dulu. Ya baki. Jumlah tolabiyah atau khobariyah? Ini. Ya baki. Tolabiyah atau khobariyah? Khobariyah. Apa pengikatnya dengan sebelumnya? Kan pengikatnya itu cuma 2. Domir atau waw. Bisa domir dan waw, bisa domir saja, bisa waw saja. Mana pengikatnya? Domir. Karena pada ya baki ada domir. Huwa. Yang kembali kepada Zaid. Paham kan? Dipahami ini? Yakin? Alhamdulillah. Selesai hal. Alhamdulillah. Insya Allah berarti besok kita masuk tamiz. Alhamdulillah. Terus